Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, segala puji bagi Allah, Zat yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan pendidikan rohani dan bulan perbaikan diri. Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar dan dahaga, akan tetapi bulan untuk membersihkan lisan, membersihkan hati, meluruskan niat dan menata kembali hubungan kita dengan Allah Ta'ala serta dengan sesama manusia. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama dalam ilmu dan akhlak, manusia yang paling berilmu sekaligus paling lembut perangainya, paling santun lisannya, dan paling lapang dadanya. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita merenungkan satu pertanyaan penting yang sering muncul dalam kehidupan kita. Antara ilmu dan akhlak, mana yang seharusnya kita dahulukan? Pertanyaan ini penting, ma'asyiral hadirin, karena saat kita berada di zaman di mana ilmu berkembang sangat cepat, sekolah semakin tinggi, gelar semakin panjang, akses pengetahuan semakin luas. Namun di saat yang sama kita juga menyaksikan kegelisahan sosial, tutur kata yang kasar, mudah saling merendahkan, perbedaan disikapi dengan kemarahan, bahkan atas nama ilmu dan agama. Maka disinilah agama Islam mengajak kita untuk kembali menata ulang cara pandang kita terhadap ilmu dan akhlak. Hadirin rahimakumullah, agama Islam sangat memuliakan ilmu. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang hal ini. Bahkan wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah adalah perintah membaca, belajar, dan berfikir. Bukan perintah tentang sholat, dan bukan perintah tentang berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak. Ilmu adalah cahaya. Dengan ilmu seseorang mengenal Tuhannya, dengan ilmu seseorang memahami syariatnya, dan dengan ilmu orang dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya-nya menjelaskan bahwa ilmu adalah jalan menuju akhirat. Ilmu adalah sarana untuk mengenal Allah dan memahami perintah-perintahnya. Karena itu para ulama sejak zaman dahulu hidup dari semangat thalabul ilmi, belajar, belajar, dan belajar, ngaji, ngaji, dan ngaji. Namun hadirin yang dirahmati Allah, disinilah letak kejujuran kita sebagai umat. Apakah setiap ilmu yang kita miliki benar-benar mendekatkan kita kepada Allah? Apakah ilmu itu membuat kita semakin rendah hati atau justru semakin mudah merendahkan orang lain? Maka fenomena hari ini menunjukkan sesuatu yang patut untuk kita renungkan bersama. Banyak orang pandai bicara, akan tetapi sulit menjaga lisan. Banyak yang luas wawasannya, akan tetapi sempit hatinya. Banyak pula yang rajin berdebat, namun lupa dengan adab. Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali mengingatkan dengan kalimat yang sangat tegas, Al-ilmu idza lam ya'mal bihi kana hujjatun ala sahibihi. Ilmu yang tidak diamalkan justru akan menjadi hujjah, menjadi tuntutan atas pemiliknya sendiri. Artinya, semakin banyak ilmu seseorang, semakin besar pula tanggung jawab akhlaknya. Karena ilmu
yang tidak melahirkan amal dan akhlak justru bisa menjadi bumerang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya menyampaikan kalimat yang sangat dalam. Rubba ilmin urathu sahibahu ghurura. Betapa banyak ilmu yang justru mewariskan kesombongan pada pemiliknya. Artinya, ma'asyiral hadirin, tidak sedikit ilmu yang justru membuat pemiliknya tertipu oleh dirinya sendiri, merasa paling benar, merasa paling faham dan paling layak untuk berbicara. Inilah fenomena yang kita saksikan hari ini. Ilmu bertambah, akan tetapi hati tidak bertambah lembut. Pengetahuan meluas, akan tetapi empati selalu menyempit. Lisan fasih berbicara dalil, tetapi sulit menjaga adab. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, disinilah kita memahami betapa pentingnya akhlak dalam Islam. Bahkan Rasulullah menegaskan bahwa inti dari misi kenabiannya adalah akhlak, bukan sekedar pengetahuan, akan tetapi pembentukan karakter dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Syekh An-Nawawi Al-Bantani, ulama besar yang menjadi rujukan ulama Nusantara, menegaskan di dalam kitabnya Nashaikhul Ibad, husnul khuluq nisfuddin. Akhlak yang baik adalah sebagian atau setengah dari agama. Ini menunjukkan bahwa akhlak bukan urusan pinggiran. Ia adalah bagian inti dari keberagamaan seseorang. Bahkan akhlaklah yang seringkali menjadi wajah pertama Islam di mata orang lain. Akhlak membuat ilmu terasa menenangkan. Akhlak menjadikan orang alim dicintai, bukan ditakuti. Akhlak pula yang membuat perbedaan menjadi rahmat, bukan sumber permusuhan. Karena itulah ulama kita sejak dahulu mengajarkan adab sebelum ilmu. Al-adabu fauqal ilmi. Murid diajarkan ta'zim kepada guru, diajarkan santun kepada sesama. Murid diajarkan rendah hati dalam perbedaan, bukan karena ilmu tidak penting, akan tetapi karena ilmu tanpa adab akan kehilangan berkahnya. Lalu hadirin sekalian, apakah ini berarti akhlak menjadi lebih penting daripada ilmu, atau sebaliknya? Di sini para ulama memberikan jawaban yang sangat seimbang. Ilmu dan akhlak harus berjalan bersama-sama dan tidak boleh dipisahkan. Ilmu adalah cahaya dan akhlak adalah wadahnya. Cahaya tanpa wadah akan menyilaukan. Begitupun wadah jika tanpa cahaya akan gelap. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, "Al-ilmu imamun wal amalu tabi'uhu." Ilmu adalah pemimpin dan amal serta akhlak adalah pengikutnya. Artinya, jika ilmu harus membimbing akhlak dan akhlak harus menjadi bukti hidup dari ilmu itu sendiri. Ibnu Athaillah juga menegaskan, "Ma nafa'al qalba syai'un mithlu ilmin yurithu khasyah." Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati selain ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar kemampuan berbicara. Ilmu yang benar tentu akan membuat seseorang semakin tawadhu, bukan semakin merasa tinggi. Semakin tahu, semakin sadar betapa kecil dirinya di hadapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka Ramadan ini adalah momentum terbaik untuk menata kembali ilmu dan akhlak kita. Puasa melatih kita bukan hanya menahan lapar, akan tetapi menahan ego. Bukan juga hanya mengurangi makan, tetapi juga mengurangi kesombongan. Maka di zaman ini kita tidak kekurangan orang-orang pintar. Yang kita butuhkan hari ini adalah orang-orang yang ilmunya menumbuhkan akhlak dan akhlaknya lahir dari ilmu. Sebagaimana ungkapan bijak para kiai, wong pinter iku akeh, nanging wong sing pinter lan bener iku setitik. Maka mari kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diberi ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang mulia. Ilmu yang mendekatkan bukan menjauhkan, akhlak yang menenangkan bukan yang melukai. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang memperbaiki ilmu kita dan memperindah akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.